Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man wala wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan nikmat keimanan. Ada 7 nikmat dalam badan kita ya, sebagai manusia. Pertama, Allah memberikan mata. Mata ini dapat kita pakai untuk melihat, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dengan keangkuhan kita memiliki ilmu, kita memiliki kebesaran dalam kehidupan ini, suka melupakan tentang pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ciptakan mata ini ada tiada lain untuk melihat secara dohiriyah dan batiniyah. Dohiriyah artinya kita melihat kenyataan yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di pinggir kita, tapi pada hakikatnya adalah untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Pak tabiru ya ulil albab. Yang kedua, Allah menciptakan, memberikan lisan ya. Lisan ini adalah digunakan untuk berbicara. Terkadang kita dengan pembicaraan kita suka membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Misalkan membicarakan aib orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, padahal yang benar adalah salah itu banyak dari diri kita. Kalau kita sudah sadar bahwa kesalahan banyak dari diri kita, maka kita akan mampu memperbaiki diri kita, baik dalam ibadah yang berkaitan dengan ibadah mahdoh langsung dengan Allah, atau ibadah ghair mahdoh, ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Nah, itu pun dapat kita lihat atau dapat kita lihat juga dengan adanya pembicaraannya gitu. Yang ketiga adalah Allah ciptakan telinga. Nah, untuk apa ini telinga? Allah ciptakan telinga ini tiada lain adalah untuk mendengarkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang ada di dunia ini adalah merupakan bagian ajrom untuk menyaksi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kata Allah. Aku telah ciptakan sesuatu tanda bagimu supaya kamu sendiri dapat mendengar apa yang kami sampaikan, apa yang kami suarakan, sehingga kalian bisa mendengar sesuatu yang sangat bermanfaat. Maka dengarkanlah telinga kita kepada hal yang sangat positif, agar kita nanti tidak menjadi laknat ketika ajram kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Allah ciptakan tangan. Tangan ini gambaran adalah kekuasaan. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kalian bagaikan sebuah tangan yang bisa meraba, bisa menempa dari mulai atas sampai ke bawah, dari mulai yang besar sampai terkecil, semua bisa diraba melalui tangan ini. Tapi dengan tangan juga kita bisa menggunakan sesuatu tidak digunakan dalam tempatnya. Nah, itu gambaran bahwa tangan itu sebagai kekuasaan. Dengan kekuasaan, apakah kita menjadi RT, RW, atau sampai kepada menjadi presiden, itu sebetulnya dengan tangan kita bisa mengubah kehidupan ini dari yang positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Semuanya kembali kepada penguasa. Nah, karena itulah sang penguasa memintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul mengingatkan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Seluruh kamu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ciptakan yang kelima adalah tangan. Ya, setelah tangan Allah ciptakan pula kaki. Dan kaki ini adalah untuk melangkah supaya kita ini bisa mencapai sesuatu tujuan. Nah,
dengan kaki kita ini bisa kita mengayunkan kaki, bisa menikmati suasana kehidupan di alam ini sehingga kita sampai kepada tujuan. Nah, maka janganlah kaki kita ini terpleset atau tergelincir ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita suka berdoa kepada Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku di jalanmu yang lurus. Yang ketujuh, Allah ciptakan parji ya. Parji ini adalah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan parji itu manusia bisa menikmati keindahan hidup ini, terutama adalah kehidupan luar pasangan laki-laki dan perempuan, atau perempuan berpasangan dengan laki-laki, laki berpasangan dengan perempuan, sehingga Allah ciptakan yang disebut dengan pernikahan. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni, bahwa nikah adalah merupakan sunnahku dan siapa yang diberkahi maka nikahlah. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.